Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada hari ini, kita akan bahas salah satu materi yang cukup menarik, yaitu tentang seni sebagai media. Nah, untuk lebih lengkap, yuk mari kita ikuti pembahasan tentang seni sebagai media berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian seni. Seni adalah ide, gagasan, perasaan, suara hati, gejolak jiwa yang diwujudkan atau diekspresikan melalui unsur-unsur tertentu yang bersifat indah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam bahasa Latin pada abad pertengahan, terdapat istilah-istilah ars, artes, dan artista. Ars adalah teknik atau craftsmanship, yaitu ketangkasan dan kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Adapun artes berarti kelompok orang-orang yang memiliki ketangkasan atau kemahiran, dan artista adalah anggota yang ada di dalam kelompok-kelompok itu. Lebih lanjut, Herbert Reed tahun 1962 mengatakan bahwa lahirnya sebuah karya seni melalui beberapa tahapan sebagai suatu proses. Nah, pada tahap yang terakhir, seni telah mengarah pada ungkapan sebagai pengekspresian dengan tujuan untuk komunikasi perasaan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, seni merupakan hasil keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah bagi orang yang melihatnya. Oleh karena itu, perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi dan dapat menimbulkan perasaan indah bagi orang lain atau penikmatnya itu disebut seni. Fungsi seni. Fungsi seni dibagi ke dalam dua aspek, yaitu fungsi individual seni dan fungsi sosial seni. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi individual seni, yang terbagi ke dalam dua aspek juga, yaitu fungsi individual seni untuk memenuhi kebutuhan rohani dan fungsi individual seni untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Kita berlanjut ke fungsi seni untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, setiap individu pasti memiliki emosi, dan tuntutan emosi itu perlu disalurkan supaya tidak menjadi beban bagi dirinya. Bagi seorang seniman, emosi itu dapat disalurkan melalui kegiatan seni seperti melukis, mematung, dan lain-lain. Karena seni adalah suatu kegiatan yang melibatkan ekspresi yang mendalam dan mengekspresikan perasaan merupakan kegiatan rohaniah. Sedangkan bagi individu-individu lain yang bukan seniman, seni dapat berfungsi pula untuk memenuhi kebutuhan rohani, yaitu dengan cara menikmati atau mengekspresikan hasil karya seni. Misalnya nih, seperti menonton film, menyaksikan pertunjukan drama, mendengarkan musik, atau mengunjungi pameran. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu dapat menimbulkan rasa keindahan dan rasa kesenangan batin dalam diri setiap individu. Selanjutnya, ada fungsi individual seni untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Selain karya seni murni, juga banyak karya seni pakai yang diciptakan oleh para seniman atau para pengrajin, seperti pakaian, mebel, alat-alat dapur, perkakas, dan perhiasan. Secara individual, karya seni tersebut dapat berfungsi fisik karena hasilnya dapat kita pergunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi sosial seni. Suatu karya seni memiliki nilai sosial apabila 1. Dapat mempengaruhi tingkah laku atau tindakan masyarakat secara kolektif. 2. Diciptakan untuk dilihat dan digunakan dalam suasana umum. 3. Mencetuskan atau melukiskan aspek-aspek eksistensi yang bersifat sosial atau kolektif sebagai kebalikan dari sesuatu pengalaman individual. 4. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai karya seni diterapkan di berbagai bidang,
yaitu di bidang rekreasi, komunikasi, pendidikan, dan bidang agama. A. Fungsi sosial seni dalam bidang rekreasi. Fungsi ini yaitu karya seni yang sengaja disajikan sebagai sarana hiburan untuk memberikan kesenangan atau kebahagiaan kepada masyarakat luas, seperti seni pertunjukan atau pementasan wayang, orkes, sandiwara, dan lainnya. B. Fungsi sosial seni dalam bidang komunikasi. Apabila karya seni digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, maka karya seni tersebut memiliki fungsi sosial dalam bidang komunikasi. Misalnya, informasi tentang wajib belajar 9 tahun disisipkan lewat drama himbauan, melestarikan lingkungan dituangkan dengan lagu, kritik sosial digambarkan dengan karikatur, dan sebagainya. C. Fungsi sosial seni dalam bidang pendidikan. Peranan seni dalam bidang pendidikan yaitu sebagai alat peraga untuk memperlancar proses belajar supaya anak didik lebih mudah dan mengerti dan menerimanya. Misalnya, suatu peristiwa dalam sejarah disampaikan dengan film. D. Fungsi sosial seni dalam bidang agama. Sejak lahirnya kebudayaan, seni sudah berkaitan dengan fungsi sakral. Manusia percaya terhadap adanya kekuatan-kekuatan gaib dilakukan dengan seni. Kemudian turunnya agama-agama pun menjadi seni sebagai kegiatan yang tak terpisahkan dari kegiatan keagamaan. Misalnya, memuja roh-roh nenek moyang atau para dewa diwujudkan dengan patung, menyampaikan dakwah Islam dengan pertunjukan wayang atau drama. Peran seni sebagai media pendidikan. Peran seni sebagai media pendidikan salah satunya yaitu sebagai alat peraga untuk memperlancar proses belajar agar siswa lebih mudah dalam memahami materi. Selain itu, seni berperan dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan. Dan terakhir, seni sebagai media untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Maksudnya di sini adalah bahwa seni dapat dijadikan wadah atau bungkus dalam proses belajar mengajar untuk mata pelajaran apapun, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Trianto pada tahun 2015, pelaksanaan pendekatan melalui seni lebih menekankan pada segi proses daripada hasil, di mana sasaran belajar pendidikan seni di sekolah umum tidak menjadikan anak menjadi pandai menggambar, melukis, atau mematung, melainkan sebagai wahana berekspresi dan berimajinasi, berekreasi, serta berapresiasi. Kemudian, contoh dari penerapan seni sebagai media dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu misalnya dalam pembelajaran matematika, guru menggunakan lagu atau seni menyanyi dalam menyampaikan materi perkalian. Kemudian dalam mata pelajaran IPS, guru dapat memanfaatkan gambar poster sebagai sarana dalam menyampaikan materi, sehingga nantinya materi dapat lebih menarik dan mudah diingat oleh siswa. Kemudian pada materi PKN, guru dapat membungkus materi PKN dengan drama atau film pendek. Kemudian dalam pelajaran IPA, guru dapat memanfaatkan konsep pameran untuk memajang hasil penelitian dari pelajaran IPA. Nah, atau guru dapat membuat proyek akhir secara bersama-sama dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu momen yang digarap menarik dengan mengaplikasikan model pembelajaran integratif. Nah, itu tadi pembahasan tentang seni sebagai media. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.